Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan beberapa istilah yang sudah kami temukan di dalam modul materi. Nah, langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Ratista Tamami dengan NIM 211101030046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 istilah dalam perpustakaan. Yang pertama adalah digital library atau perpustakaan digital. Secara umum, konsep dari perpustakaan digital ini sama dengan perpustakaan konvensional. Hanya saja yang berbeda adalah pada sumber daya dan proses peminjamannya. Jadi dalam perpustakaan digital ini lebih memudahkan pengguna perpustakaan seperti dalam hal peminjaman dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dan dilakukan secara online ataupun daring, seperti itu. Yang kedua adalah library without wall atau perpustakaan tanpa dinding. Sebenarnya, library without wall dan digital library memiliki artian yang sama, hanya saja penggunaan istilahnya yang berbeda. Jadi dalam library without wall, yaitu memungkinkan para pengguna dapat mengakses informasi ataupun sumber daya perpustakaan tanpa terbatas dinding fisik perpustakaan, jadi dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Yang ketiga adalah Library Automation System atau sistem otomasi perpustakaan. Sistem otomasi perpustakaan merupakan software yang beroperasi berdasarkan pangkalan data yang digunakan untuk mengotomasikan kegiatan perpustakaan. Pada umumnya, model software yang digunakan dalam otomasi perpustakaan ini menggunakan model relational database. Database atau pangkalan data merupakan sekumpulan dari beberapa data. Paling tidak dalam perpustakaan sendiri memiliki 2 pangkalan data, yaitu data buku dan data pemustaka. Selanjutnya yaitu Closed Space Oriented System adalah suatu sistem di mana akses ke koleksi perpustakaan terbatas. Jadi pengguna tidak dapat melihat langsung ke koleksi perpustakaan yang ada. Kemudian yaitu Open Space Oriented System. Dalam konteks perpustakaan digital, mengacu pada pengoperasian perpustakaan digital dengan sistem yang terbuka dan terintegrasi, di mana koleksi dan layanan perpustakaan dapat diakses secara online tanpa batasan fisik. Yang keenam adalah Optical Character Recognition, adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengkonversi teks yang tercetak dalam suatu dokumen fisik, seperti buku ataupun surat kabar, menjadi teks digital yang dapat diedit dan diproses di dalam komputer. Dan yang terakhir adalah grey literatur atau literatur kelabu. Istilah ini merujuk pada publikasi atau dokumen yang tidak diterbitkan melalui jalur penerbitan resmi, jadi tidak tersedia secara komersial. saya Nanda Silsabila Herawati dengan NIM 2121010300070. Nah, di sini istilah pertama yang saya temukan yaitu bibliografi perpustakaan. Nah, bibliografi perpustakaan ini merujuk pada daftar sumber-sumber informasi yang tersedia di sebuah perpustakaan. Nah, bibliografi perpustakaan ini mencakup proses pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data mengenai bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Nah, dalam bibliografi perpustakaan ini, setiap entry itu biasanya mencakup informasi seperti judul buku atau judul jurnal, makalah, dan lain-lain, penulis, penerbit, tahun terbit, serta nomor panggil. Nah, pentingnya bibliografi di dalam sebuah perpustakaan yaitu karena bibliografi ini menyediakan petunjuk yang jelas untuk pengguna dalam menemukan sumber-sumber yang relevan dengan kebutuhan informasi. Nah, dengan adanya bibliografi perpustakaan ini, perpustakaan dapat menjadi suatu pusat pengetahuan yang sangat efektif dalam memfasilitasi penelitian dan pembelajaran, serta menyediakan akses yang mudah dan terstruktur terhadap berbagai sumber ilmu dan sumber-sumber pustaka yang lain. Nah, untuk istilah yang kedua yaitu katalog induk. Katalog induk ini sebenarnya hampir sama dengan bibliografi yang saya jelaskan barusan,
Nah, di sini katalog induk itu berfungsi sebagai alat kritis dalam mendukung misi perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan menyediakan akses yang terstruktur dan efektif terhadap pengetahuan. Nah, seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi yang ada, banyak perpustakaan yang sudah mengadopsi sistem katalog induk digital. Nah, sehingga dapat memudahkan pengakses atau pengguna untuk penelusuran. Istilah yang ketiga yaitu indeks. Nah, indeks yang dimaksud di sini adalah indeks majalah perpustakaan. Nah, indeks majalah perpustakaan ini adalah kritis dalam mengorganisir dan menyediakan akses terhadap konten majalah ilmiah yang ada di perpustakaan dengan merinci dan menyusun informasi tentang artikel-artikel yang terdapat dalam berbagai majalah. Indeks ini dapat mempermudah para peneliti atau pengguna untuk menemukan sumber daya yang relevan dengan topik atau bidang studi tertentu. Nah, informasi yang disertakan dalam indeks ini melibatkan kata kunci, judul, penulis, dan rincian yang lainnya. Nah, hal ini dapat memungkinkan pengguna untuk merinci pencarian mereka dengan lebih efisien. Nah, di era digital, indeks majalah perpustakaan seringkali disajikan secara daring. Nah, hal ini dapat memungkinkan para pengguna itu untuk menjelajahi dan mengakses literatur dengan cepat dan mudah. Dengan memberi landasan terstruktur untuk penelusuran informasi, indeks majalah ini membantu untuk meningkatkan efektivitas perpustakaan sebagai pusat pengetahuan yang mendukung riset dan pembelajaran. Nah, istilah yang selanjutnya yaitu interlibrary loan. Nah, interlibrary loan ini adalah sebuah layanan di dalam perpustakaan yang memungkinkan seorang pengguna untuk dapat mengakses materi yang tidak tersedia di perpustakaan tempat mereka berada dan dapat meminjamnya di perpustakaan lain. Nah, proses interlibrary ini melibatkan permintaan dan peminjaman sumber daya antar perpustakaan. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai buku, jurnal, serta bahan pustaka yang lain yang tidak tersedia secara lokal. Nah, layanan ini memperluas jangkauan informasi yang dapat diakses oleh pengguna perpustakaan serta memfasilitasi riset dan pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, interlibrary ini juga mencerminkan semangat kerjasama antar perpustakaan. Nah, di mana institusi berbagi sumber daya untuk mendukung tujuan bersama dalam menyediakan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan dan informasi. Nah, untuk istilah yang terakhir yaitu transliterasi. Nah, transliterasi perpustakaan ini adalah sebuah proses konversi secara aksara atau sistem penulisan dari satu skrip ke skrip yang lain dalam rangka untuk memudahkan akses pencarian informasi di dalam perpustakaan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa entry atau data yang tercatat di dalam perpustakaan atau di dalam suatu sistem perpustakaan dapat diakses dengan efisien oleh pengguna sistem penulisan yang berbeda. Misalnya, transliterasi dapat diterapkan ketika judul atau nama penulis dalam skrip asli perlu disajikan dalam skrip yang digunakan oleh pengguna perpustakaan tertentu. Dengan menggunakan transliterasi, perpustakaan dapat meningkatkan aksesibilitas koleksi dan memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh beragam pemakai. Terlepas dari perbedaan sistem penulisan yang ada, transliterasi perpustakaan ini sangat penting perannya dalam mendukung inklusivitas dan akses terbuka terhadap suatu pengetahuan. Nama saya Abdullah Afifi, NIM 212-101-030-052. Di sini saya dari kelompok 2 mendapat bagian untuk menjelaskan modul 3 yang ada di modul 3. Di sini saya kedapatan ada 5 istilah nama. Yang pertama yakni database, customization, digitalisasi,
crash program, sama storage. Untuk yang pertama yakni database. Database sendiri ialah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan Sistem Manajemen Database atau DBMS ini untuk menyimpan, mengambil, dan juga mengedit data. Jadi untuk database sendiri ini di manajemen perpustakaan yang ada di modul 3 itu berfungsi sebagai alat untuk menyimpan ataupun mengedit dan mengambil data baik dalam buku maupun data pustakawan tersebut. Untuk selanjutnya yakni customization, ialah upaya untuk menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen. Customization sendiri ini mengacu pada proses menawarkan produk atau jasa secara tetap cocok dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Jadi di manajemen perpustakaan sendiri ini kita harus melakukan customization terhadap beberapa perpustakaan. Misal untuk perpustakaan yang peminatnya ini banyak kalangan anak-anak kecil, jadi kita harus menyesuaikan dengan bacaan atau buku bacaan yang ada di perpustakaan tersebut. Yang selanjutnya yakni digitalisasi. Dalam bahasa Inggris ini berarti digiting, yakni merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak atau audio maupun video menjadi bentuk digital. Nah, digitalisasi sendiri ini dilakukan untuk membuat arsip dokumen yang berbentuk digital dengan fungsi untuk fotokopi dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Jadi secara terminologi sendiri digitalisasi ini seperti kita mengsoftfilekan sebuah hard file. Ini sebuah buku ini nantinya misal seperti di scan ataupun kita download untuk kebutuhan perpustakaan digital tersebut. Terus yang selanjutnya yakni crash program, yakni optimalisasi penyesuaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau dengan moratorium tindakan hukum atas piutang negara, atau kalau di perpustakaan sendiri crash program ini sebagai bentuk seperti ulah tangan ya dari program sendiri itu yang kadang bermasalah karena semua bentuk manusia ciptaan manusia itu banyak yang bermasalah juga. Terus yang selanjutnya yakni storage atau penyimpanan. Nah, penyimpanan sendiri ini bisa berupa data komputer atau memori komputer yang merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer atau media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa jangka waktu. Untuk penyimpanan data komputer ini menyediakan salah satu dari 3 fungsi inti komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Jadi di storage ini untuk penyimpanan dari yang saya jelaskan tadi, seperti setelah database, terus digitalisasi, itu kita simpan. Nama saya Ahmad Sofi Iwan Ulastra dengan NIM 202101030094. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya dapat dari modul 9 tentang Greenstone. Nah, Greenstone sendiri yaitu perangkat alat perangkat lunak untuk mendistribusikan koleksi perpustakaan digital di internet. Selanjutnya yaitu operator boolean, adalah kata-kata sederhana yang digunakan sebagai konjungsi untuk menggabungkan suatu atau mengecualikan kata kunci dalam pencarian. Hal ini akan menghasilkan lebih fokus dan hasil yang lebih produktif. Selanjutnya yaitu tentang mnemonik. Mnemonik sendiri yaitu suatu cara yang dapat dilakukan seseorang untuk meningkatkan daya ingat melalui pengasosiasian pikiran agar lebih mudah disimpan dalam memori jangka panjang. Selanjutnya yaitu GDL
GDLS. GDLS yaitu Greenstone Digital Library System, yaitu aplikasi perpustakaan berbasis open source yang di bawah lisensi GPL atau General Public License. Selanjutnya yaitu Dublin Core. Dublin Core adalah satu set metadata yang terdiri dari 15 set elemen yang telah dibangun untuk mendukung temu kembali informasi perpustakaan dengan lebih detail. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan yang saya dapat dari modul 9 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presenter sebelumnya, yakni pada modul 7 dan 8. Saya menemukan 5 istilah, yakni yang pertama, Greenstone Digital Library Software adalah suatu software yang termasuk jenis free open source software yang dapat digunakan untuk pengembangan layanan perpustakaan digital. Kemudian yang kedua yaitu SLIMS atau Senayan Library Management System adalah sistem otomasi perpustakaan sumber terbuka atau open source berbasis web yang pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh perpustakaan Kemendikbudristek. Kemudian yang ketiga yaitu Winisys adalah suatu program yang dapat digunakan untuk mengelola database. Kemudian yang keempat yaitu XML adalah singkatan dari Extensible Markup Language, merupakan pengembangan dari HTML atau Hypertext Markup Language. XML dikembangkan karena HTML sendiri memiliki keterbatasan kapasitas untuk menyimpan informasi. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima adalah HTML, salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen atau web page dan aplikasi yang berjalan di halaman web. Sekian dari saya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang otomasi perpustakaan. Otomasi perpustakaan adalah penerapan mesin-mesin komputer untuk semua kegiatan perpustakaan, mulai dari pengadaan, pengolahan, sampai ke layanan sirkulasi. Yang kedua yaitu perpustakaan metadata, yaitu informasi terstruktur yang menggambarkan atau menjelaskan, menempatkan atau membuat lebih mudah untuk mengambil, menggunakan atau mengelola sebuah sumber informasi perpustakaan. Yang ketiga yaitu database perpustakaan, yaitu kumpulan kolom-kolom atau tabel-tabel yang memuat yaitu tentang berisi judul buku, tabel berisi nama anggota, tabel berisi tanggal peminjaman, dan tabel berisi tanggal pengembalian perpustakaan. Yang keempat yaitu rekor perpustakaan, gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait satu dan tumbuhan terdiri dari beberapa elemen data dan ruang untuk isian data perpustakaan. Yang kelima yaitu inputting, yaitu produksi dan distribusi informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk publik. Yang keenam yaitu administrator perpustakaan, yaitu mengkatalogisasi buku, membuat laporan buku-buku perpustakaan, membuat grafik pengunjung dan peminjam perpustakaan, mengatur dan memelihara ruangan perpustakaan. Yang terakhir yaitu intangible perpustakaan, yaitu semua bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan penggunaan akan informasi. Nah, mungkin itu saja beberapa istilah yang sudah kami temukan di dalam modul materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.